Shalom, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Nah, dimensi pertama di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, berbicara soal dimensi kebijakan gereja, administrasi gereja baru, dimensi kebijakan gereja ini membahas dimensi secara umum, berbicara suatu objek atau ruang untuk menentukan titik ada di dalamnya kebijakan, rangkaian konsep untuk asas menjadi pedoman atau dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam gereja, kepemimpinan dan sebagaimana cara untuk bertindak. Kemudian gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga umat Kristen untuk beribadah. Jadi dimensi kebijakan gereja adalah untuk memproses sebuah keputusan yang benar dan tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu pada gereja. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan gereja, yakni untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip untuk mengimplementasikan dimensi kebijakan gereja. Nah, dimensi kebijakan gereja yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu pada rasionalitis dan politik. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan gereja, yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan diterapkan dalam prinsip-prinsip suatu organisasi dalam gereja. Jadi yang saya pahami tentang administrasi gereja baru adalah kebijakan yang dapat dipandang sebagai serangkum prinsip atau kondisi yang diinginkan suatu organisasi gereja. Jadi kebijakan ini diartikan sebagai suatu proses. Kebijakan menunjuk pada suatu di mana melalui suatu organisasi gereja dan dapat mengetahui apa yang diharapkan ke depannya, atau suatu program atau mekanisme dalam mencapai suatu program kerja sebagai perencanaan tersebut. Jadi suatu proses yang dilakukan untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Jadi kebijakan gereja yang saya ambil dalam hukum gereja secara langsung mengarah kepada peraturan-peraturan dalam gereja. Jadi menurut G.L. Abineno mengartikan hukum gereja sebagai peraturan gereja yang digunakan untuk menata dan mengatur pelayanan dalam gereja. Demikian juga dengan definisi yang diberikan oleh Dr. M.H. Bolkestein yang menyatakan bahwa hukum gereja merupakan suatu aturan tentang perbuatan dan kehidupan gereja untuk mengatakan gereja sebagai tubuh Yesus. Namun sesungguhnya hukum gereja tidak hanya sekedar mengenai peraturan, atau cakupan hukum gereja lebih luas dari sekedar aturan, sebab berbicara mengenai pertanggungjawaban teologis dari aturan gereja. Keberadaan aturan dalam gereja adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Setiap gereja, baik baru dirintis maupun yang telah mapan dalam proses pelembagaan, tentunya memiliki aturan untuk menata dirinya. Aturan gereja berhubungan dengan fase kehidupan setiap anggotanya. Anggota gereja terikat dengan aturan gereja. Aturan gereja menjadi hal yang tidak terhindar dalam gereja. Sebagai hal yang tidak terhindar dalam gereja, penyusunan atau gereja dilandaskan pada hakikat gereja. Jadi proses pelembagaan gereja adalah bagian dari usaha untuk mengontekstualisasikan
cerita keselamatan Allah Tritunggal, mewujudkan karya keselamatan Allah atau Tritunggal bagi dunia. Usaha ini dilaksanakan oleh gereja hingga sampai pada saat ini. Jadi hakikat gereja ini sekaligus menegaskan bahwa sebuah lembaga gereja tidak dapat disamakan dengan lembaga lainnya, sehingga penyusunan aturan dalam gereja disusun dengan dilandasi dengan pada eksiologi sebagai rumusan teologi sistematis sebagai pemahaman gereja tentang dirinya. Jadi manfaat kebijakan gereja, administrasi gereja baru adalah memampukan gereja untuk melayani suatu dengan hakikat dirinya dan membantu gereja untuk mewujudkan kehadirannya. Kemudian yang ingin saya simpulkan dari dimensi tersebut adalah aturan gereja memampukan gereja untuk melayani sesuatu dengan hakikat dirinya, dan dengan demikian gereja menjadi gereja yang nyata. Penataan diri yang sesuai dengan hakikat dirinya menjadi proses pembangunan jemaat dalam berjalan dengan baik. Adanya aturan gereja jangan sampai menjadi batu sandungan bagi pembangunan jemaat. Hukum gereja menjadi alat bagi pembangunan jemaat. Nah, ini yang saya sampaikan dimensi kebijakan gereja. Nantikan saya di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.